beautiful and to feel beautiful. Absolutely stunning. Welcome to Talks Beauty with me, Sailor Mani, and me, Shahnaz, and we have a special guest here, Adinda. Oh, Adinda. Loh, bukan gitu lagunya. Gimana sih lagu? Ibunda ya? Adinda. Coba, beda. Nanti itu beda generasi. Maaf kak. Maaf kak. Hey. Nunduk deh. Iya, nunduknya aduh toksik banget deh. Kadang-kadang tuh Asli. senioritas tuh suka agak-agak toksik. Yakin mau ngomong sama? Jangan. Gak Jadi bisa. kami berdua dari sekolah homogen yang ada di Bilangan Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan aja ya. Oke, hari ini kita akan ngomongin toxic relationship. Ini adalah masalah yang cukup serius gitu ya mungkin ya, dan banyak banget orang yang mengalami hal ini. Tapi kita mulai mungkin dari apa sih definisi toxic relationship? Dari Nadia, silakan Nadia. Bagi gue yang sudah mengalami, sebenarnya kalau misalnya diambil dari definisi kata-katanya toxic relationship, hubungan yang racun. Racun berarti tidak baik untukmu dan tidak baik karena ada sebelah pihak atau dua belah pihaknya yang mungkin tidak cocok atau menyakiti satu sama lain. That's for me. And what about you, girl? Kalau saya. Kalau gue sih, ini secara apa yang udah gue alamin juga ya. Toxic relationship tuh yang ngedrag lo ke bawah menurut gue. Maksudnya bukannya malah maju tapi lo malah mundur gitu. Karena kan kalau secara pengalaman gue toksiknya seperti ini belum tentu kayak di orang lain sama. Cuman kalau menurut gue kalau udah ngedrag ke bawah itu udah toksik. Ya benar-benar. Well, from that definition and explanation, it looks like udah pernah mengalami banget. Dan itu kenapa Anda berada di sini ya, Kak ya? Aduh, Kak. Gue takut nanti gue ceritain pengalaman gue, nanti yang marah sebelah sini. Enggak. Aku nggak jadi kakak kelas kali ini. Aku soal teman semua. Please. Cerita aja. Maksudnya lo waktu itu pernah mengalami toxic relationship selama berapa lama dan apa yang lo rasain saat itu? Selama 3 tahun, pacarannya selama 3 tahun. Apa yang gue rasain adalah naik turun sih sebenarnya kayak kadang gue stres, kadang gue seneng. Aneh kan? Senengnya bagian mananya? Karena jadi gini, toksiknya gue tuh, toksik yang gue alami adalah mental dan fisik ya. Abusifnya udah dia abusive juga secara fisik banget. Wow. Jadi kayak tapi mana orangnya sini? Sini gue paranin. Panas. Terus kayak cuman kayak apa ya? Yang gue rasain tuh stres sama senengnya tuh gini. Once dia udah ngelakuin itu di malam hari, kayak abis ngapain gue lah apa gitu. Besok pagi tuh bisa nyembah gue. Wow. Kayak gue di atas angin lah. Jadi gue jadi kayak ini jadi satu bola snowball gitu. Jadi kayak lu buat itu jadi gede tapi lu menyenangkan, cuman bikin lo stres, bikin lo berat gitu loh. Ya, I totally get it. Itu ciri-ciri dari orang yang kalau misalnya bersama orang yang manipulatif tuh pasti lo bakal kayak they put you up on the pedestal, lo bakal kayak ada di tahta teratas dunia. Lo di atas angin saat itu. Iya, so tiba-tiba terserah dia kapan dibanting. Jebak gitu. Oh ya? It's pretty sad. Dan itu sangat menghancurkan percaya diri banget. Ya, lo di-crush deh. You just lost your sense of self. Dan lo saat itu gue juga masih ababil. Kedua, gue akui gue kalau orang Ambon bilang bodok tuh kayak goblok gitu ya. Cuman dan gue tuh ngerasa emang tertipu banget sih. Tertipu dan gue nggak konten. Gue tuh saat itu nggak konten. Gue nggak tahu jati diri gue. Gue nggak tahu gue di dunia. Bahkan gue di dunia tuh ngapain sih, kayak gue cuma ikut dia doang gitu. Oh my god. Bener-bener kayak memberikan your soul to him. Iya. Gue tuh mencoba mencerna gitu ya, karena gue nggak pernah di toxic relationship, di dalam romantic relationship yang seperti itu ya, tapi gue memang mempunyai toxic friendship gitu. Jadi sebenarnya agak-agak mirip ya, karena ada manipulasi yang dilakukan oleh pihak luar untuk membuat self worth lo tuh di bawah dia, nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Iya, lebih kayak kalau misalnya nggak ada gue, lo nggak ada apa-apanya. Iya. Dan lo tuh begini sesuai dengan apa yang dia tanamkan di dalam subconscious lo. Iya. Iya nggak sih? Terus kayak lo merasa emang iya ya. Lo merasa nggak layak gitu sih. Kayak nggak ada lagi dia cowok yang menerima gue apa adanya. Nah, that's it.
Gue juga merasa, gue merasa itu di pertemanan itu seakan nggak ada lagi yang mau berteman sama gue. Terima gue kayak gini. Karena gue adalah orang yang sangat sulit untuk berteman dengan orang lain. Ya seakan manusia di sini dikit. Jadi kayak kita udah memagari itu semua, padahal kayak Tuhan udah bilang lu di luar sana juga masih banyak loh. Ya udahlah gitu. Berjuta-juta manusia di luar sana. Cuman ya itulah. Gue saat itu goblok banget sih gue akuin. Tapi kayaknya kalau misalnya apa ya, menurut gue mau sepintar apa lo atau kayak mau very sure, self assured gitu, kalau ketemu orang yang manipulatif dengan apa ya, caranya, janji-janjinya banyak ya. Kalau dia yang insecure ya, menurut gue, lo mau pede seapapun itu, kalau lo udah kayak ngelihat apa ya, kemakan omongan dia, iya banget sih. Makanya gue bilang kayak saat gue nggak konten tuh gue kayak kehilangan arah gitu, terombang-ambing gitu loh. Terus udah gitu, gue tuh mencari sosok. Jadi kan gue tuh dari kecil tuh gue udah nggak ada nyokap kan. Jadi gue mencari, terus bokap gue kayak pilot kan. Jadi kayak Bang Toib gitu loh. Sama ya. Apa sih maksudnya? Cuman gue ngerasa, oh dia tuh bisa jadi sosok yang ngisi ini. Jadi missing puzzle-nya gue bisa dikasih sama dia. Tapi sebenarnya mungkin dia missing puzzle yang udah taruh di gue. Padahal gambarnya udah beda. Kayak sebenarnya gambar keseluruhan nih misalkan anjing gitu yang tadi kita ngomongin anjing nih. Tapi dia sebenarnya lagi missing puzzle yang gambar kucing. Jadi nggak cocok gitu loh. Tapi lo cocok-cocokin. Itu dah. Nah, tapi kan permasalahannya saat itu juga lo nggak tahu any better gitu, you don't know any better, dan lo nggak bisa dibilangin sama siapapun. Nggak bisa. Nah, sebenarnya yang sulit untuk kita omongin adalah kapan sih lo tahu kalau relationship lo tuh toxic gitu? Di saat gue muak. Di saat gue bener-bener yang udah dapet yang sesuatu yang oh nggak bisa nih. Karena jujur aja gue udah sampai main fisiknya yang parah banget. Yang kayak akhirnya gue sampai Muay Thai itu cuma buat gara-gara kayak defense si orang ini gitu. Kalau ngeliat dari luar kayak you're protecting yourself from someone yang harusnya tuh nolongin lo dan melindungi lo, tapi lo kebalikan. Oh my god, ini kayak filmnya Jennifer Lopez tuh kalau yang oh iya benar-benar. Enough. Ya acting dia jelek banget di situ. Mohon maaf ya. Jadi ngomong review film jadinya ya. Kalau ini sini memang Vicky dia jadi dia suka sekali. Jadi menurut gue Jello mendingan nyanyi aja, jangan acting. Terus apa? Iya, maksud gue nggak make sense dong. Masa lo mencoba menjalin hubungan dengan orang yang kayak seharusnya misalnya kalau misalnya lo berpasangan, you work towards growing together untuk menjadi personal yang lebih baik, mungkin membangun rumah tangga bersama. Iya sih. Kok malah jadi kayak you're working to like apa ya, against each other gitu. Tapi gue harus disagree dengan apa yang lo omongin sih, Matt. Karena menurut gue gini loh, the moment lo mencoba mengubah orang, menurut gue that's not a healthy relationship. Karena lo nggak growing, nggak tahu ya, mungkin beda-beda gitu. Tapi kan ada banyak banget orang yang gue mau dia lebih religius, gue mau dia lebih ini. Tapi ada orang yang mungkin nggak perlu untuk diubah gitu, karena dia adalah their own unique self gitu loh. Karena menurut gue semua orang tuh beda-beda dan mereka grow dengan pace-nya mereka sendiri gitu. Kalau lo memaksakan standar yang baik ini, yang menurut gue baik adalah misalnya gitu, yang sholat 5 waktu, yang pergi ke gereja gitu. Terus lo paksain nih, meanwhile orang ini belum nyampe di situ, dan akhirnya malah destruktif gitu loh buat si karakter ini, ya nggak sih? Menurut gue ya orang-orang yang memaksakan kehendak itu lah yang toxic gitu. Iya, bener-bener. Ya, maksudnya kayak yang gue bilang tadi tuh bukan yang kayak change for the better, maksudnya lo mencoba merubah partner lo, cuma kayak yuk bareng-bareng kita menjalani, bertumbuh bareng ya. Gue 3 tahun itu mencoba menolong dia sih. Kayak kesannya tuh salah gue. Karena kesannya salah lo. Iya kayak dia dulu nggak kayak gitu-gitu sih. Karena dulu kayaknya dia nggak gitu deh mantannya. Kok sama gue kayak gini sih? Oke, gue mencoba. Gue tuh cenderung emang suka mencoba menolong orang, bahkan mencoba menolong Tuhan. Kayak padahal pace-nya tuh orang-orang kan beda-beda sama kita kan. Kayak gue tuh gini tangan Tuhan, kayak udahlah gue aja yang nolongin gitu. Padahal sebenarnya cara Tuhan nolongin dia tuh beda gitu. Nah gue tuh cenderung kayak gitu, kayak pengen gue tolongin deh gitu. Sensitif kali ya gue ya. Tapi ujung-ujungnya ya gue merusak diri gue karena mungkin lo ngerasa dengan lo nolongin orang lain lo membantu diri lo sendiri.
Make sense gak? Kayak Tapi misalnya kayak this makes me happy, like helping other people Iya makes sih, me happy. iya. Cuman kalau saat yang pas yang mantan gue kayaknya dia juga Freedom! nggak mau dia juga kayak nggak mau dibantu juga sebenarnya deh. Ngerti gak sih? Ada yang orang mau dibantu, ada Ya, yang ada yang enggak. enggak. Nah, gue tuh menyamakan semua ini orang mau gue bantu. Gitu. Right. Okay. So would you say di toxic relationship lo itu kemarin ada part toxic dari lo juga? Akhirnya ada menurut gue. Karena jadinya dua. Jadi gini, spirit yang dia bawa toxic itu jadinya gue juga dapat. Makanya pas gue sama Monica sama suami gue, bagasi gue tuh harus gue kosongin. Kalau enggak, gue bisa melakukan yang sama. Jadi gue harus putusin rantai itu. Kalau enggak, gimana ya? Gue jadi kayak nggak usah, mungkin nggak fisik, cuma gue jadi ngatain dia kayak sembarangan lo, rendahin. Karena terbiasa. Atau bahkan gue bakal bisa ngerendahin cowok karena gue udah dilukain sama cowok gitu loh. Jadi gue emang harus nyelesain dulu. Gue mau maafkan orangnya juga sih mantan gue, cuman gue juga harus berhikmat untuk kayak enggak deh. Lo tapi tipe yang memaafkan atau lo kayak buang aja gitu? Gue tipe yang lupain aja udah. Kayak Kalau gue lo bahkan kayak gue inget gue masa gue pacaran kayak beda dunia sama gue deh, kayak itu dunia gue zaman kapan gitu kayak lupa. Iya kayak alternate. Kalau Universe. gue juga kayak macam susah gitu loh untuk kayak get over it, karena bukannya lebih yang kayak oh my god gue masih sayang sama orang ini, cuman gue lebih jadi kayak kecewa sama diri gue sendiri, kayak why did I let myself in this situation? Kenapa bisa orang yang kayak gue yang very self assured, gue tau gue mau apa, tiba-tiba bisa dibawa didrag ke bawah sama orang kayak gini. Gue tuh kecewa banget sama diri gue sendiri. Iya Tapi gue pengen tahu deh, maksudnya kalau dari lo Mat, apa sih yang dilakukan oleh si pacar lo dulu ini sampai lo ngerasa self worth lo tuh turun gitu? Gue tuh ngelihatnya dia tuh very easy on the mouth, as in kayak dia tuh sangat murah dengan compliments. Orang kayak gue susah di compliment. Gue tuh yang kayak gue tuh susah menerima compliment karena gue ngerasa gue belum percaya diri. Sampai ada nih orang yang lebay banget kok ngelihat gue, kesannya kayak udah ngelihat through and through gue transparan banget, sehingga dia ngerasa kayak I'm the best thing in this world. I'm just like put up on the pedestal kayak praising. Sampai gue ngerasa kayak there's no one else can see me this good as this person. Even keluarga gue, even teman-teman gue nggak bisa ngeliat gue sebagus itu. Tapi at the same time, gak ada yang bisa menghina-hina gue sekurang ajar dia. Tapi gue terima aja karena gue ngerasa I deserve it, karena dia bisa ngeliat gue seluruhnya. Jadi di situ gue hilang, and that's when the toxicity happened. Ya mungkin nggak lo gini tanpa sadar. Jadi sebenarnya kan intinya juga mereka tuh tidak aware dengan diri mereka tidak content sama diri mereka, akhirnya mereka melakukan hal ini ke orang yang akhirnya menjadi toxic relationship. Mungkin nggak lo melakukan hal ini juga ke orang? Kayaknya mungkin deh. Mungkin banget. Karena kayak sekalinya lo insecure, terus lo merasa kayak ada orang yang sayang sama gue, terus lo insecure karena kayak nggak ada orang yang bisa sayang sama lo kecuali dia. Jadi lo pengen banget nih keep orang ini. Gue, to be honest, it took a while for me to realize, ya gue juga toxic ke dia gitu. Gue gak mau dia ngapa-ngapain. Gue maksain dia untuk make new friends. Gue maksain dia untuk kemarin tuh udah lo pindah aja ke Indonesia. Kayak harusnya gue gak bisa dong kayak gituin orang gitu. Sekarang gue ngebebanin gitu, dan makanya dia ngerasa mungkin ya udah gue emang gak mau lo kayak mau dimanapun kita, kapanpun pasti gue mau lo. Ternyata dari gue juga ada toxic, dan gue kayak pas I sat back and be like, ya I shouldn't have done that. Gue tapi nggak memilih untuk kayak sorry ya gue kemarin gini-gini, karena situasinya dia masih nge-teror gue di sosial media dan email, lalu udah gue blok gitu. Jadi lebih yang kayak gue menerima kalau I have to change for the better for the next one. Yes, banget. Which leads me to another question. How do you actually deal with it? How did you get out of a toxic relationship? Asli, Bo. Kayak gue boleh nafas dulu gak sih? You kill the person ya? Enggak ya, astagfirullahaladzim. No, kita tidak mengkondom itu ya. Kill them with your mind. Kill them with kindness. Gue pas apa ya? Gue jadi bingung nih, kayak gue harus gue mengakhiri itu kan semua. Di saat lo harus muak sama apa yang dia lakuin dulu sih, karena gue tuh nggak bisa dengerin orang. Pertama udah pasti. Jadi kayak orang mau bilang, Din udah dong Din, mantan suami gue tuh tempat gue curhat. Jadi kayak dia juga udah bilang
udahlah ada yang mau sama lo, jadi kayak hint gitu dia padahal. Gue kayak nggak ada. Dari dulu udah di Iya, tapi gue kayak tetap kayak nggak ada. Itu gue harus muak dulu sama si mantan gue yang itu. Tapi kan untuk lo sampai ke dalam, jadi gue pernah punya temen yang juga berada di dalam toxic relationship dan gue ngobrol sama dia dan dia tuh nggak bisa melihat dari sisi gue karena dia nggak bisa melihat dari perspektif orang ketiga. Dia tuh ngerasa enggak, lo nggak bisa ngomong gitu karena you don't know him. Itu cara dia untuk komunikasi sama gue. Ya karena lagi menutup sih menurut gue. Nah itu, maksudnya gimana caranya? Maksudnya lo bisa sampai tahu, lo pasti curhat ke banyak orang. Pasti udah banyak orang yang juga ngomong kayak gitu. Gue curhat sama calon suami gue. Gue curhat sama teman gue, tapi gue nggak bisa curhat sama keluarga gue. Karena gue tahu, jadi gini, orang ini tidak terlihat seperti itu. Jadi gue ketakutan itu. They never look like it. Gue ketakutan dan gue kan kalau di keluarga, gue anak bungsu, gue yang kayak manis, manja grup gitu loh gitu. Padahal kayak brutal. Tapi cuman gue nggak bisa karena gue juga takut. Gue baru seminggu kemarin lah gue kasih tahu keluarga gue. Kakak gue yang pertama tahu. Cuman dia kayak ya udah gitu. Itu gue emang harus muak sendiri. Nggak bisa dengan orang. Jadi gue sekarang ada yang nanya DM gue, Kak aku gini. Mau gue sampai bilang mau saya ngomong berbusa pun kamu harus dari keputusan dari kamu sendiri. Sebenarnya kita tuh tahu jawabannya apa. Iya. Melangkahnya itu takut. Walk away, man. Gue lebih takutnya tuh kayak gue tuh sadarnya gara-gara gue setiap hari nggak mungkin nggak nangis. Kasihan. Gue kalau datang Tarki harus bawa sendok dingin buat ini. Oh gitu my banget. gue setiap pagi pasti kayak oke, harus gini dulu. Sampai temen gue, kenapa lo berantem lagi? Iyo. Gue dulu pernah kayak ke kantor beberapa minggu gitu, selalu pakai kacamata, pakai eyeliner tebel. Oh my god. Dan di kantor tengah-tengah tiba-tiba bisa aja gue dapat kayak satu kayak notification gitu WhatsApp misalnya. Kan gue spesialin dong kayak bunyinya tuh bunyi oh ini dia nih yang WhatsApp gue gitu. Teng gue BRB gue kamar mandi dulu. Oh my god. Berarti ngerepotin ya, Bo, by the way. Yes. Tapi lebih kayak di situ gue yang kayak awal-awalnya masih belum nyadar kalau itu that's bad for me. Itu masih gue ngerasa kayak this is a problem that I should solve with him together gitu. Belum ngerasa kayak ada emotional penjajahan emosional gitu loh dari dia. Tapi mungkin gak sih maksud gue gini, ketika lo berada di dalam toxic relationship itu karena lo merasa dunia lo kecil dan dunia lo dia gitu. Ketika lo dibawa keluar dari dunia situ pasti lo baru kayak iya ya ternyata dunia lebih indah daripada kita bayangkan. Iya, ternyata dunia tuh indah tanpa dia. Gitu sih menurut gue. Dan kayaknya nggak mungkin ya, maksudnya lo nggak survive, ya nggak sih? Sebenarnya kan itu adalah mindset yang dia tanamkan, lo nggak bakal survive tanpa gue. Gitu. Sebenarnya nggak mungkin kan lo nggak survive tanpa satu orang doang, men. Gitu. Sebelum ada dia aja survive. Nah. Gitu. Itu dibikin lupa sih. Iya banget. Itu dibikin lupa dan kalau gue personally dibikinnya kayak kita berdua adalah goal of your happiness and my happiness. Gue tuh titik muaknya adalah yang tadi nangis setiap hari. Tapi gue akhirnya mencoba untuk membuka diri ke teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, yang cewek-cewek semua, yang kayak one is married, bla bla bla, kayak punya banyak perspektif of their own relationship. Berarti ada realization di situ. Ada realization gue kayak harusnya gue nggak nangis setiap hari kan, harusnya gue nggak working towards what he wants, right? Gitu. Jadi gue ngebuka tadinya tuh kalau misalnya di dalam toxic relationship gue cuma cerita bagian-bagian yang bagus doang. Oh, lo tutupin yang bagian buruknya. Yang bagian buruknya. Kalau gue sedih dikit, teman gue nanya, nggak apa-apa kok, he's having an episode gini gitu. Tapi selalu gue tutupin karena gue melindungi orang yang bisa bikin gue feel happy sebenarnya. Tapi akhirnya gue terbuka nih sama temen gue kayak, lo tau kan sebenarnya dia tuh nggak tahu apa yang baik buat lo. Gitu. Kayaknya lo harus di-evaluate lagi deh gini. Sampai gue akhirnya, iya kayaknya ini udah nggak ada gunanya deh gue ngobrol sama orang kayak gini. Kerjaan gue keteter, muka gue kalang kadut, terus lo nggak dandan sama sekali. Gue kan manggung ya, gue setiap manggung tuh kayak pakai baju ala kadarnya nggak dandan dan kayak sampai yang nggak mencintai diri sendiri. Iya, jadi kayak where did my self confidence go? Gue sampai kayak akhirnya malam-malam gue kayak ini berat banget buat gue, tapi kita udah dan gue nggak mau tahu lo bilang lo ngerengek lah lo lali. Bagi gue we're done and you have nothing to say about it. Sekarang gue gak mau ngomong sama lo dulu, gue harus proses ini, ceklek. Gue bener-bener kayak bikin diri gue sendiri detox 3 hari
full ngeblok dia biar nggak ngomong, biar sadar I'm actually fine without this person. Nah, mungkin yang dilakukan Gemma tuh bisa applicable di banyak orang ya. Maksudnya Iya. kalau lo bisa narik diri lo dari seseorang, bersama diri lo sendiri dulu, at least 3-7 hari, mungkin lo akan sadar kalau I'm actually worth it gitu ya. Worth semua yang lebih baik daripada orang ini omongin. Berarti memang intinya harus narik diri dong. Harusnya narik dulu. Lari dari situ sih kalau gue sih muak kayak gue tuh gini, gue udah muak terus gue memutuskan, jadi pasti ada keputusan, gue memutuskan untuk lari dari situ dan gue memilih gue mau sama teman-teman gue aja sekarang gitu. Ya sih. Karena kayak gue ngedistract fokus gue untuk kayak gitu loh. Ya. Dulu berarti bener lo nge-cut dia banget, lo kayak oke, this one is for me. Gue tuh sampai keluarga gue sampai kayak jadi setiap gue di mana gue harus video call, kayak gue lagi di sini. Oh, karena mereka Jadi gue nggak bisa. Segitunya. Jadi makanya lo harus memutuskan lo mau apa ini nextnya lo memutuskan kayak gue mau sama teman-teman gue mau olahraga, gue mau ini kayak lo pasti ada sesuatu yang lo bisa nge-trigger lo untuk keluar dari situ. Iya. Cuma gini loh, yang gue pikirkan sekarang adalah kan pasti kalau lo dalam toxic relationship pastinya ada sesuatu yang salah di situ ya. Bisa gue bilang salah ya. Ada yang dominan dan ada yang submissive. Tapi si submissive ini kan gak selamanya tahu kalau dia itu dijajah oleh si dominant gitu. Si domnya ini juga akan terus penetrasi ke dalam mindsetnya si submissive untuk ngasih tahu lo beda. agak iya bener-bener maaf ya. Kalau kita kan kayak diteken gitu. Oke. Maksud gua si submissive ini gimana sih cara orang luar mencoba untuk menolong si submissive ini gitu, karena dia akan cenderung untuk percaya gua tuh worthless gitu, gua tuh nggak sebagus itu. Iya, itu susah sih. Deep. Gue karena gue ngerasa kalau misalnya di pengalaman gue, ya gue sama-sama dom. Gue juga lagi. Lagi. Dia tuh bayangin tuh mantan gue juga Aries. Oh, Aries ketemu Aries, ya Allah, tolong. Tapi ya jadinya gue harus bener-bener kayak niat dulu kayak apa ya, mungkin emang pertolongan dari atas juga yang kayak, wah stop, lo sadar diri lo udah hilang. Tapi gue juga gue perlu reaffirmation from my friends. Nah mungkin kalau jadi teman mungkin bisa diajak liburan kali ya, temennya. Banget. Kayak instead of curhat terus tentang the problem, kayak apa kita pergi yuk, yang gitu. lain yang bisa dilakukan. Iya, kayak liburan yuk kita ke mana yang nggak ada sinyal. Permasalahan ya pas balik ke rumah. Dan Makanya kayaknya kalau misalnya udah di blok kayak misalnya 3 hari tanpa dia tuh kayak bagus. Bisa kayak di rumah jadi kayak safe space lo balik lagi. Menurut gue sih, gue waktu itu men-create kebiasaan yang baru ya. Jadi gue bukan merubah kebiasaan lama gue, tapi gue men-create kebiasaan baru. Gue nambahin kebiasaan baru. Jadi kayak gue shifting fokus gue gitu loh. Kalau enggak di situ terus. Gue di situ terus. Jadi kayak udahlah gitu. Dan gue pernah yang ada kayak adik temen gue gitulah, temen tapi lebih muda. Dia bilang kayak, Kak, aku lagi di sini, ini gimana ya? Yang gue bilang, gue kalau ngomong gini terus lo nggak akan dengerin. Gini deh, lo list aja goals lo apa. Dia bisa mendukung goals lo nggak? Itu efektif. Banget loh. Jadi dia write it kayak down. ini lo dari sini, jadi apalagi masa pandemi gini, dia kerjaannya lagi yang aduh Kak, aku kerjaan juga lagi gini-gini. Ya udah lo fokus aja sama kerjaan lo. Terus gini deh, dia mendukung kerjaan lo nggak? Apa dia malah meng-create problem lagi? Dia langsung kayak iya udah lo pikirin dulu. Itu efektif. Gue udah diam, lo pikirin dulu. Ditulis ya? Iya, ditulis harus. Ditulis tuh sangat efektif sih menurut gue. Journaling tuh juga bagus loh. Iya, journaling sangat bagus. Gue jadiin lagu. Bagus kan jadi karya. Mungkin Taylor Swift juga pernah dalam toxic relationship. Iya kan, semua album dia itu kan masing-masing pacar-pacar aja ya. Lumayan karya. Jadi duit. Nah itu tuh. Jadi kepahitan kita jadi duit aja. Iya. Mungkin di chef daripada cari soulmate, mendingan cari duit. Cuan buat nikah sama orang yang bener. Betul sekali. Bye mancan. Tapi gue sangat setuju nih sama hal ini. Kalau energi lo baik ya, kayak misalnya emang lo working towards your goal, lo mau mencari si uang itu, lo mau mencari kehidupan yang mungkin lebih sejahtera, at the end pasti akan menarik energi baik yang lain. Dan itu si soulmate itu akan datang. I really hope so. Oh my god. But yeah, I feel like kalau misalnya akhirnya
you wish the best for yourself, Yeah. mempelajari lagi, balik lagi ke goals lo apa, dan lo mencoba untuk mengenali lagi diri lo tuh sebenarnya kayak apa, what kind of life do you want yourself, lo bisa lebih mudah, mungkin Yeah. akan tetap susah, cuman lebih mudah untuk get away from that Yeah. toxic person. Back on track aja. Iya, I agree with that. So Yeah. that's good. Ya harus cari cara untuk benar-benar soul searchingnya setiap kali. Yeah, every time. So yeah, that is it for our conversation on toxic relationship with Adinda. Thank you so much for Terima being kasih, here. Adinda. Kita yang thank you. Gue yang thank you. Kita tuh kayak gue lagi sama siapa? Yeah, kita tuh. Ya, Chef G. Thank you for tuning in and watching this episode. Dan kita pasti akan kembali lagi di next week dengan topik yang menarik lainnya. Bye-bye. Bye.